Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن سلك سبيله ومن صار على نهجه ومن جاهد في الله حق جهاد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid JGC Jakarta Garden City, Pak Profianto, dan juga pengurus lainnya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita juga senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sehatkan diri kita semua. Allah berikan keberkahan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari pandemi COVID-19 ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat pandemi COVID ini dari negeri yang kita cintai dan juga seluruh negeri kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah Allah pertemukan kita semua di dalam syurganya. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tema yang akan kita bahas adalah keutamaan menuntut ilmu dan adab-adab penuntut ilmu. Ini adalah merupakan satu tema yang saya kira hanya bersifat pengulangan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ini adalah merupakan satu tema yang sering disampaikan oleh para asatizah, oleh para penceramah, oleh para khatib maupun mubaligh, ya, berkenaan dengan keutamaan ilmu dan juga adab-adabnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi agama itu kan nasihat. Ad-dinun nasihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama itu nasihat. Sehingga walaupun ada materi atau juga nasihat-nasihat yang pernah kita dapatkan di masa-masa yang lampau, di masa-masa yang lalu, tidak ada salahnya kita ulang kembali, sehingga mudah-mudahan nasihat tersebut akan menjadi sesuatu yang menguatkan jiwa kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang disebutkan di dalam nasihat tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan
Karena sesungguhnya peringatan itu adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara mulia yang hendaknya menjadi kesibukan kita sebagai seorang muslim itu adalah menuntut ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah adalah cahaya dan pelita bagi pemiliknya. Makanya disinilah disebut bahwa al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Tapi kata orang kampung, al-ilmu nurun. Ilmu juga nurun katanya, nurun ke murid-muridnya, nurun ke anak-anaknya gitu ya. Itu beda nurunnya. Itu nurun versi Betawi. Ya. Tapi nurun, ya, sebagaimana kita pahami dalam bahasa Arab maknanya adalah cahaya begitu. Jadi ilmu adalah cahaya. Ilmu yang seperti apa yang menjadi cahaya bagi kita? Tentu adalah ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Sebab dengan ilmu yang bersumber dari kedua ya, sumber ini, Quran dan Sunnah, dia akan menjadi pelita bagi pemiliknya, yang dengannya seorang mukmin, yang dengannya seorang muslim mampu membedakan antara hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Yang dengan ilmu tersebut maka akan menjadi penerang bagi jalannya, ya, nampak jelas baginya mana yang menjadi kesesatan, mana yang kemudian memang itu adalah merupakan kebenaran. Makanya ada satu doa yang diajarkan ya kepada kita kan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya, kepada kami, kepada kita yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan, kekuatan untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Nah, akan tetapi kemampuan untuk mengikuti kebenaran dan kemampuan untuk menjauhi kebatilan tentu diperlukan ilmu. Jadi ini. Nah, oleh karenanya orang yang memiliki ilmu akan dapat membedakan bukan hanya kebenaran dan kebatilan saja, tapi juga dia akan menjadi apa? Menjadi penerang baginya dalam menjalani hidup ini. Nah, oleh karenanya ilmu syar'i ini harus diutamakan. Oleh karenanya seorang ulama, Al-Imam Bukhari rahimahullah, pernah mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum bicara dan berbuat. Makanya kalau ngomong itu harus ada ilmunya, apalagi tentang agama. Kalau mau beramal, yang melakukan amal saleh itu juga harus ada ilmunya. Karena kalau enggak repot jadinya. Berkata enggak punya ilmu, ini bisa sesat dan menyesatkan. Beramal, melakukan amal saleh enggak ada ilmunya, ini bisa sesat dan menyesatkan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib 4 rakaat kan bikin sesat ini, menyesatkan. Dari mana kok 4 rakaat salat maghrib? Tadi saya 3, harusnya kan 3. Cuma ini untuk 1 nambah buat dulu-dulu waktu belum rajin sholat. Oh, ini kacau kalau begini. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad, surat ke-47 ayat ke-19. Di sana ada ayat yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kalau terusannya wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampun atas dosa-dosamu. Jadi ketika mengomentari ayat ini, apa kata Imam Bukhari tadi? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum bicara dan beramal.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa keutamaan ilmu dalam Islam? Kita akan bagi dua ya. Satu, keutamaan ilmu menurut Al-Qur'an. Apa saja keutamaan ilmu? Ya, apa saja keutamaan menuntut ilmu di dalam Al-Qur'an? Yang kedua, bagian yang kedua, apa saja keutamaan ilmu menurut As-Sunnah? Nah, baru setelah itu nanti kita bahas apa saja adabnya. Nah, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, keutamaan menuntut ilmu di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menggandengkan persaksian para ulama ahli ilmu dengan persaksiannya dan persaksian para malaikat-malaikatnya. Lihat surat Ali Imran ayat ke-18. Di sana ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini Masya Allah. Jadi persaksian ahli ilmu itu disejajarkan dengan persaksiannya dan persaksian para malaikat. Artinya apa? Orang yang menuntut ilmu dan kemudian menjadi ahli ilmu, dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan menuntut ilmu di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada tambahan ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering baca Al-Qur'an, sudah bertahun-tahun kita baca Al-Qur'an, gitu ya. Ada yang sehari 1 juz, ada yang sehari setengah juz, ada yang sehari 2 juz ya, dan seterusnya lah ya. Bahkan saya dulu sebelum pandemi suka diminta ngisi kajian ibu-ibu tuh namanya watch. Jadi watch itu apa namanya, 1 week 1 juz ya, jadi 1 pekan 1 juz. Jadi kalau odot kan 1 day 1 juz gitu ya, 1 hari 1 juz. Ini enggak, pesertanya ibu-ibu aja ya, terutama ibu-ibu yang sudah di atas 40 tahun ya, 50-an dan seterusnya lah ya, sudah sepuh-sepuh juga gitu kan. Nah, itu nama komunitasnya watch, 1 week 1 juz. Nah itu kan, nah, baca Quran tuh. Nah kita juga semua ya baca Quran ya, cuma masing-masing lah. Ada yang mungkin tadi ya sehari 1 juz, sehari setengah juz, 2 juz dan seterusnya. Silahkan sesuai dengan kemampuan kita. Karena bertakwa kepada Allah kan ayatnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Jadi yang mampu sehari 1 juz mangga, 2 juz mangga. Ada beberapa asatizah itu yang kalau baca juz baca Quran itu ada yang sehari 5 juz. Ada ustadz ya, sudah puluhan tahun dia baca Quran sehari itu 5 juz. Ada lagi syekh ya, seorang ya orang tua, seorang ulama ya, itu kalau baca Quran sehari 10 juz. Nah, jadi per 3 hari dia khatam. Ada ya. Saya kira ibu-ibu juga mungkin di sini ada yang banyak ya baca Qurannya. Nah ketika kita membaca Al-Quran, coba perhatikan, lebih dari 6.000 ayat gitu kan. Di dalam Al-Quran, satu-satunya ayat yang bicara tentang meminta tambahan kepada Allah, itu tambahan ilmu. Betul nggak? Lihat surat Thaha ayat ke-114. Di situ ada penggalan ayat wa qur rabbi zidni ilman. Ya. Dan katakanlah wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam, tambahkan ilmu kepadaku. Jelas Ibu? Jadi satu-satunya minta tambahan di dalam Al-Quran itu tambahan tentang ilmu. Jadi nggak ada tambahan tentang harta, ya, tambahan tentang apa lagi Bu? Apalagi mohon maaf Bapak, tambahan tentang istri ya, nggak ada doanya ini. Wa qur rabbi zidni zaujan gitu ya. Malan nggak ada. Wa qur rabbi zidni ilman. Kenapa lawong para nabi dan rasul
memang sejatinya itu ninggalin ilmu buat kita. Innal anbiya, ya, sesungguhnya para nabi itu lam yurathu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham. Artinya nabi itu tidak mewarisi harta kepada kita. Akan tetapi yang diwarisinya apa? Warathatul ilm. Yang diwariskan kepada kita itu ilmu. Ilmu apa? Syar'i. Ilmu syar'i. Ya. Karena inilah yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Jadi kalau ilmu dunia gimana Ustaz? Boleh. Makanya kan para ulama telah menjelaskan ilmu dunia itu sifatnya fardu kifayah. Tapi kalau ilmu syar'i sifatnya fardu ain. Apalagi ilmu yang dengannya kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Makanya belajar salat wajib. Ya. Memahami puasa wajib. Dan juga beberapa hal lainnya ada yang menjadi kewajiban kita secara syar'i, wajib. Tapi belajar ilmu kedokteran fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Kalau ada yang sudah menunaikan, yang lain nggak perlu, cukup. Tapi kalau satu kampung nggak ada yang belajar ilmu kedokteran, semuanya berdosa. Itu bedanya fardu kifayah ya dengan fardu ain ya. Makanya dulu almarhum Ustaz saya itu mengatakan fardu kifayah itu kadar kecukupan, kata beliau. Ya, makanya di kampung-kampung kalau orang menunaikan penyelenggaraan jenazah kan disebut kifayah Pak ya kadang ya. Siapa fardu kifayahnya? Nah, gitu. Artinya Pak, kalau sudah ada cukup. Yang lain duduk-duduk aja gitu ya. Takziah gitu ya. Menghibur sahibul bait gitu kan. Nah, itu. Ini. Jadi satu-satunya minta tambahan di dalam Al-Qur'an, tambahan tentang ilmu. Sebab apa? Ilmulah yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Saya kira Bapak Ibu sekalian pernah mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh sahabat Nabi Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ya. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itulah yang akan menjagamu. Kalau harta, kamu yang sibuk jagainnya. Gitu ya. Itu kan? Nah, dulu satu-satu kita orang tua dulu ngajarin gitu kan. Nah, jadi apa? Kalau ilmu lebih baik dari harta, ilmu yang menjagamu itu kalau ilmu. Tapi kalau harta, kita sibuk jagain harta, Bu. Begitu kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya minta tambahan dalam Al-Qur'an tambahan ilmu. Ini luar biasa keutamaan menuntut ilmu itu. Makanya kan doa-doanya banyak diajarkan Nabi kan tentang ilmu ya. Dari mulai Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya, ada juga doa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ada lagi doa Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa-apa yang akan bermanfaat bagi kami. Wa anfa'na bima 'allamtana. Wa zidni ilma, wa zidna ilma. Itu juga doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zidna ilma, dan tambahkan kepada kami ilmu. Masya Allah. Baik, keutamaan yang berikutnya menurut Al-Quran menuntut ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara ahli ilmu dengan selainnya. Kita lihat surat Az-Zumar ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Ya Allah jelaskan. Yang artinya katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu? Sama enggak Bapak Ibu? Orang yang tahu sama yang enggak tahu? Beda. Dalam hal yang umum saja,
Ya apalah ya, ini bukan ilmu syar'i. Katakanlah dalam hal pengetahuan yang umum lah, tentang orang yang pintar masak dengan orang yang nggak bisa masak, betul ya Bu? Tentang orang yang pintar olahraga dengan yang nggak olahraga, yang nggak tahu. Tentang orang yang tahu manfaat rimpang ya. Beberapa jenis tumbuh-tumbuhan kita buat obat sama yang nggak tahu. Yang nggak tahu dibuang tuh jahe, dibuang tuh kunyit, dan lain-lain nggak bisa dimanfaat. Tapi bagi orang yang tahu, dia bisa dimanfaatkan jadi herbal, gitu. Beda. Apalagi ilmu syar'i. Orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu, ya beda. Orang yang nggak tahu begitu dia mau wudu nggak ada air, bingung dia kan, pakai apa? Ya. Tapi orang yang tahu, dia tayamum. Udah dicari-cari nggak ada. Ya. Orang yang tahu dengan yang nggak tahu juga beda. Dia tahu sama-sama tayamum, tapi dia bingung bagaimana bentuk debu. Sehingga begitu ustadznya ngajarin di atas pesawat, ya, dipukul-pukul tuh di bagian ya bangku pesawat atau di bagian dinding yang lain, dia malah mikir gini, itu kan nggak ada debunya. Sudah gitu kata pembimbingnya, udah, ini di sepatu saya ada debu nih. Ente keprek-keprek aja lah. Ya, belepotan gitu ya wajahnya. Ya, dan seterusnya. Jadi beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keutamaan berikutnya dalam Al-Qur'an menuntut ilmu, Allah menerangkan bahwa ulama yang hakiki, ulama yang hak, yang sebenarnya adalah orang yang takut kepada Allah. Makanya hari ini mengklaim ulama itu banyak. Saya ingat dulu ada seorang kiai, seorang ulama besar di Indonesia pernah mengatakan, ulama itu ada dua. Jadi ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kata beliau. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Jadi kalau ada ulama, orang alim sering berkelahi, ribut nih, ini biasanya ulama dunia katanya. Kenapa? Karena kalau dunia itu kecil, sempit. Ya. Tapi kalau ulama akhirat nggak akan pernah bertikai dia, nggak pernah ribut, masing-masing ngalah aja. Kenapa? Karena akhirat itu luas tak bertepi. Itu kata beliau, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jadi itu. Nah kalau yang lain ada lagi, ada ulama khair, ada ulama su, ya gitu kan? Ulama yang baik, ulama yang buruk. Nah kita lihat firman Allah dalam surat Fatir ya, ibu-ibu sekalian dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Fatir ayat ke-28, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara para hambanya adalah ulama. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita, ulama itu bukan cuma alim saja, bukan cuma tahu dia, tapi di saat yang sama dia orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia orang yang alim, luas ilmunya, tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fatwanya luar biasa, terlalu berani misalnya. Ya. Begitu mudahnya dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan seterusnya. Wah, ini kacau nih. Ya, berarti dalam ayat ini nggak sesuai itu. Sebab apa? Orang semakin alim, semakin dia tahu, maka dia semakin khasyah, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekedar diklaim saja dia ulama, itu gampang lah ya. Apalagi masyarakat kita kan gampang ngasih julukan kan. Orang pinter dikit, ngajinya hebat, udah sebut aja ustadz, kiai, ajengan gitu kan. Ya. Padahal kan bukan hanya itu, ya. Bahkan kita juga nggak boleh gurur, terjebak ya, terperdaya dengan gelar-gelaran itu. Apalah artinya ustadz, apalah artinya kiai, apalah artinya ajengan dan seterusnya. Sebab apa? Sebab pada akhirnya seseorang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya. Itu ya, jelas. Baik. Jadi orang yang Allah menerangkan bahwa ulama yang hakiki itu yang takut kepada Allah. Jadi kalau dia alim, berilmu, tapi kemudian dia takut kepada Allah dan terlihat itu dari sikap dan perilakunya, wah ini masya Allah, ini ulama nih. Bahkan kita sebut nih ulama-ulama Rabbani nih, yang dekat dengan Allah nih.
Bukan dekat dengan penguasa saja, bukan itu saja. Kemudian di dalam Al-Quran, keutamaan menuntut ilmu adalah Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sering dengar ya ayatnya ya, dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11 ya. Di situ ada ayat yang berbunyi penggalannya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Jadi apa artinya? Niscaya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Iya Bu, iya Pak. Kita kalau melihat orang yang berilmu itu masya Allah, apalagi dia sangat memahami ilmu syar'i, Allah Azza wa Jalla akan angkat derajatnya. Mau contoh? Banyak. Mau bukti? Banyak. Lihat aja anak-anak ibu kan yang di pesantren, bacaan Qur'annya bagus, hafalannya banyak. Itu kalau di bulan Ramadan dia tampil ke depan tuh. Padahal di depannya, di saf terdepan tuh banyak yang sudah tua-tua, senior, sepuh. Tapi karena anak kita ini punya ilmu tentang Al-Quran, hafalannya banyak, bacaannya bagus, maju. Gitu kan? Itu bukti Allah mengangkat derajatnya. Padahal di situ ada Pak Fulan, ada Mbah Fulan, ada Pak Fulan, Mbah Fulan, Mang Fulan dan seterusnya ya. Beda. Kenapa Allah angkat derajatnya? Anak saya nih sudah berapa juz Ustaz? Alhamdulillah sudah 25 juz, tinggal 5 juz lagi. Ya. Tes maju. Suruh jadi ini dulu. Kalau di tesnya jadi imam salat subuh dulu. Yang pendek 2 rakaat kan? Wah bagus. Jamaah suka. Ya sudah, besok-besok jadi imam. Salat maghrib, salat isya, terus kemudian salat tarawih ya. Saya biasanya suka menganjurkan begitu ya, anak-anak muda yang hafalannya bagus tuh kadang kasih kesempatan. Kita yang tua-tua udahlah ya, ngalah aja udah kalau ada yang udah anak ya. Ini kadang-kadang udah batuknya batuk terbahak-bahak bukan ya, maksain diri jadi imam ya, waduh gawat lagi ya. Akhirnya Al-Fatihah sama surat-surat pendeknya isinya batuk aja itu. Sementara di saf depan ada anak-anak muda yang hafalannya bagus gitu ya. Nah, ini contoh. Begitu pula apa orang-orang berilmu lainnya. Saya nggak usah sebut ya. Kita ini banyak ustadz-ustadz muda kan. Ya, saya kira beberapa sudah tampil di masjid ini. Itu kan usianya masih muda-muda, tapi Allah angkat derajatnya. Bapak Ibu sangat menghormati beliau-beliau itu kan. Kenapa ya janji Allah? Itu ilmu syar'i luar biasa. Ilmu umum saja Allah muliakan, betul nggak? Bapak Ibu yang masih kuliah S2, S3 dalam usia di atas 40 tahun, kadang-kadang kan bengong. Karena ngajarnya dosennya umurnya masih di bawah 30 tahun. Tapi sudah doktor. Ya. Sehingga ketika ngobrol sama dia, sama dosennya bilang, "Umurnya berapa, Mas, Pak dosen?" "Sekian." "Oh, kok sama dengan anak saya yang nomor 1 katanya." Ya tapi ilmu yang memuliakan dia. Kita juga nggak akan manggil dia nama kan, karena dia dosen pembimbing kita misalnya. Itu dalam yang hal umum saja, ilmu-ilmu umum saja Allah muliakan, apalagi ilmu syar'i. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tinggikan. Orang-orang beriman tuh jelas Allah tinggikan derajatnya. Apalagi dia berilmu. Wah, Masya Allah. Baik hadirin sekalian, itu beberapa keutamaan menuntut ilmu di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Keutamaan menuntut ilmu dalam As-Sunnah. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Satu, apa keutamaan menuntut ilmu dalam As-Sunnah, dalam hadis, ya, dalam sabda Nabi SAW. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan diberikan ketenangan dan rahmat yang diliputi oleh para malaikat. Ini hadisnya paling umum nih. Biasanya para asatizah suka nyampaikan sekali hadis ini. Ya, kalau kajian-kajian tentang keutamaan menuntut ilmu ya dan seterusnya gitu ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, ini luar biasa nih ya. Hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita di sini semua ahlul jannah insyaallah. Ya. Karena majelisnya aja ini disebut sebagai raudhah min riyadil jinan kan, taman di antara taman-taman surga. Jadi Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu masjid di antara masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nih kayak kita nih. Kita kan berkumpul nih di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah. Banyak kan masjid Allah ya? Banyak. Jakarta entah berapa ribu gitu. Mungkin belasan, mungkin puluhan ribu, saya enggak tahu, Allahu a'lam. Ya. Nah, ini kita berkumpul. Tidaklah satu kaum berkumpul di dalam masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, yatluna kitabullah. Ya. Lalu kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum. Lalu mereka saling apa? Mengkaji, mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah. Apa Bu sakinah? Ketenangan ya, tenang. Makanya ibu, bapak selama datang ke majelis ta'lim ikhlas karena Allah, tenang. Saya jamin insyaallah. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berangkat ke majelis ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tenang hati kita. Tenang. Saking tenangnya kita lupa kalau tadi pagi belum bayar nasi uduk gitu kan ya. Kalau tadi pagi udah ada yang nagih hutang gitu udah gak kepikiran gitu ya. Tenang. Makanya coba orang kalau ikut taklim, kalau ikut pengajian ikhlas, gak ada yang berantem. Gak pernah tuh. Saya lihat orang lagi ngaji berantem, lempar-lemparan peci bapak-bapaknya. Ibu-ibunya jonggot-jonggotan jilbab, enggak. Yang ada tuh rapat RT biasanya begitu. Rapat RW mungkin ya. Atau rapat-rapat yang lain lah, pilkada dan lain sebagainya mungkin ya. Ngaji enggak. Kalau ikhlas. Kecuali dia datang ke majelis sudah punya maksud jahat. Ya. Ntar ustadznya gue tusuk nih. Nah, itu udah enggak bener tuh. Ya enggak? Ternyata orang gila. Ya, ternyata orang gila ya. Jadi begitu. Jadi kalau ada yang nusuk ustadz orang gila. Tapi kalau nusuk pejabat teroris. Itu bedanya. Itu bedanya itu. Itu beda. Itu kita perlu paham juga itu. Ya. Itu Pak ya. Ya kan nusuk ustadz orang gila. Tapi kalau nusuk ya, yang ditusuk bukan ustadz, pejabat teroris. Ya. Baik. Nah, jadi ini berkumpul ya. Jadi baca kitabullah, Al-Quran, mengkajinya, mempelajarinya, Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Tenang. Bahkan apa? Ghasyiyatuhumur rahmah. Ya. Allah liputi dengan rahmatnya. Jadi malaikat Allah itu mencurahkan rahmat kepada orang-orang yang dalam majelis. Wa huffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Mereka dikelilingi oleh para malaikat dan apa? Allahu Azza wa Jalla memuji hamba-hambanya ini di hadapan malaikat yang ada di sekitarnya. Bu, kita nggak tahu nih Allah lagi muji kita. Di hadapan siapa? Malaikat-malaikatnya. Itu hambaku di masjid JGC ya, sedang bertasbih kepadaku, memuji diriku, berzikir kepadaku dan seterusnya Allah puji. Dari mana kita tahu? Nabi yang ngasih tahu. Emang gak percaya sama Rasulullah?
Ini kan persoalan gaib, makanya kita yakini inilah apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga. Sebab apa? Ilmu itu, ilmu syar'i itu kalau dituntut dengan benar, dialah yang akan mengarahkan kita. Yang akan memperbaiki diri kita. Yang tadinya nggak pernah sholat jadi sholat, itu kan jalan menuju surga. Kayak ente berubah bang semenjak ane ikut pengajian. Yang tadinya nggak mau infak, nggak mau zakat dan lain sebagainya, habis dia belajar Islam, habis dia tuntut ilmu syar'i, dia berinfak. Ini jalan menuju surga nggak? Oh, masya Allah, luar biasa kan? Bahkan dalam sebuah sabda Nabi mengatakan, sadaqatu sirri tudfi'ul ghadabi rabbi. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau enggak kepengen Allah marah, murka sama kita, rajin-rajinlah bersedekah, rajin-rajinlah berinfak. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ya yang pertama ya menurut as-sunnah. Apa keutamaan menuntut ilmu? Jalan menuju surga, Allah mudahkan. Yang berikutnya, keutamaan menuntut ilmu adalah dia akan faham tentang urusan agamanya. Apalagi ilmu syar'i ya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih ya. Apa bunyi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dia kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Jadi bersyukurlah kita kalau kita diberikan kefahaman tentang agama. Tandanya apa? Ini indikasi, ini isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba. Antum faham? Alhamdulillah. Bagaimana cara fahamnya? Kan belajar, melalui belajar. Ya. Makanya kita kalau diberikan apa? Semangat, keinginan untuk senantiasa menuntut ilmu, belajar tentang Islam, ada semangat itu dalam diri kita. Ini tandanya Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Dibikin kita semangat untuk menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu syar'i. Justru yang kita khawatirkan apa? Ketika kita nggak punya semangat menuntut ilmu syar'i itu, diajak ngaji, males. Ini hati-hati. Khawatirnya apa? Allah tidak menghendaki kebaikan itu pada diri kita. Jadi ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan fahamkan dia agamanya. Bagaimana cara dia faham? Tentu dia harus belajar. Nggak ada orang faham nggak punya ilmu. Jadi orang faham tuh karena punya ilmunya, dan ilmu didapat dari belajar. Faham ya? Jadi itu. Makanya tujuan dari ilmu itu adalah faham. Karena ada juga orang punya ilmu nggak faham. Makanya ada seorang ulama ketika mengajarkan murid-muridnya, di antara pokok-pokok ajarannya adalah dia katakan yang pertama rukun al-fahmu katanya. Faham. Sebab apa? Faham itulah tujuan dari kita berilmu. Sebab orang kalau sudah faham, dia akan beramal. Makanya punten ya, kadang ada orang banyak ilmunya tapi nggak ada amalnya. Ini yang disebut penyakit KIQA, Qiqa. Kathratul ilm, qillatul amal. Ilmunya banyak tapi amalnya sedikit. Kenapa? Karena dia nggak paham. Makanya paham itu, orang tuh punya ilmu dulu baru paham. Jadi nggak ada orang paham nggak ada ilmunya, nggak ada. Dia belajar dulu, tuntut ilmunya, setelah itu Allah beri taufik kepada dia untuk memahaminya. Barulah kemudian dia semangat dalam beramal. Faham. Jadi ini hadirin sekalian. Oleh karena itu apa keutamaan menuntut ilmu? Ya Allah akan berikan kefahaman tentang urusan agama. Dan ketika itu sudah Allah Azza wa Jalla berikan pada diri seorang hamba, tandanya Allah menghendaki kebaikan pada hamba tersebut. Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis lain, hadis sahih. Saya ingat, masih lupa nih, rawahu Abu Daud atau Tirmizi hadis ini. Jadi begini,
Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, ya. Jadi kalau ini kan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din kan. Allah fahamkan dia agamanya. Tapi ada hadis yang lain. Bunyinya begini, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, ya, maka ista'malahu. Allah akan bikin sibuk hamba tersebut. Allah akan buat hamba itu dipekerjakan gitu ya. Lalu para sahabat nanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah menyibukkan hamba tersebut? Maksudnya ini apa? Ya kan bisa aja Allah menghendaki kebaikan karena hamba itu dipekerjakan. Kerjanya apa kan begitu pertanyaannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk senantiasa beramal saleh sebelum kematian menjemputnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita punya sahabat, punya orang tua, punya keluarga, sebelum matinya, hari-hari terakhirnya dia disibukkan dengan amal saleh. Punten ya, misalnya ada cerita gini, Ustadz, bapak saya itu sebelum wafatnya itu sepekan terakhir rajin ke masjidnya. Bahkan ketika wafat Ustadz, dia lagi baca Quran. Wah itu dia tuh. Itu insya Allah mudah-mudahan husnul khatimah. Sebab apa? Allah kasih taufik tuh. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Termasuk apa? Talabul ilm. Kan sering kita dengar ya, ada orang meninggal lagi ikut majelis ya. Ya bahkan mohon maaf, nggak sedikit juga ustadznya yang meninggal malah lagi nyampein materi kan. Ada beberapa ya di video YouTube ya. Ustadznya begitu kan, lagi menyampaikan wafat, jamaahnya juga ada yang wafat. Ini kan masya Allah berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada dirinya. Sebab apa? Allah kasih taufik dia untuk melakukan amal saleh. Dan talabul ilmi kan salah satu amal saleh sebelum Allah wafatkan dia. Ini masya Allah ya, luar biasa. Baik. Yang berikutnya, keutamaan menuntut ilmu di dalam sunnah adalah semua yang di langit dan di bumi minta ampun untuk seorang yang berilmu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dan Imam Tabrani, serta semua makhluk di langit dan di bumi sampai semut dalam ludangnya, ikan di lautan benar-benar berselawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan ilmu agama kepada manusia. Bahkan dalam redaksi yang lain, bagi orang yang menuntut ilmu. Bahkan malaikat itu mengembangkan sayapnya kan, ridwan ya, dengan penuh kerelaan menyambut orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya jangan anggap sepele menuntut ilmu syar'i itu. Ya. Oleh karena apa yang kita lakukan hari ini nih di masjid ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ibu bapak kan sudah pernah mendapatkan materi tentang syumuliyatul ibadah ya. Universalitas ibadah dalam Islam kan. Ibadah itu kan ada 4 aspek ya. Ada ibadah yang sifatnya qalbiyah hati, ada yang ibadah yang sifatnya qauliyah perkataan, ada ibadah yang bersifat amaliyah, dan ada yang bersifat maliyah harta. Nah, ibadah yang bersifat amaliyah perbuatannya ini diantaranya menuntut ilmu. Jadi ibadah kepada Allah itu jangan cuma memahaminya sholat saja, puasa saja, zakat saja, tapi infak, menuntut ilmu, jihad, berbakti kepada kedua orang tua, itu juga ibadah semuanya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan skeptis berpikir ibadah itu cuma sholat. Ini juga bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ini menjadi pahala yang besar di sisi Allah. Amin. Jadi itu ya, semua yang ada di langit dan di bumi minta ampun untuk seseorang yang berilmu. Keutamaan berikutnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Jadi apa Nabi SAW bersabda, keutamaan orang alim, orang yang berilmu atas orang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Ibu lihat bulan purnama ya, seperti apa itu kan sinarnya luar biasa. Nah, ibu lihat bintang yang kecil-kecil, itulah perbandingan antara ahli ilmu, orang yang berilmu
dengan orang yang ahli ibadah. Ini Masya Allah. Sebab apa? Kalau orang ahli ibadah kan kadang dia sibuknya diri sendiri aja. Betul ya? Sholat ke masjid, baca Quran gitu kan ya? Sibuk aja sama dirinya sendiri. Tapi kalau ahli ilmu kan enggak. Diajarkan ilmunya kepada orang lain. 100 orang, 1000 orang, 5000 orang. Lalu kemudian 5000 orang ini mengamalkan, menyampaikannya kepada orang lain. Luar biasa enggak pahalanya itu? Masya Allah ya. Jadi ini. Jadi keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah sebagaimana keutamaan bulan purnama terhadap semua bintang. Yang berikutnya, keutamaan menuntut ilmu adalah bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi orang-orang yang alim itu adalah pewarisnya para nabi. Ini hadis yang cukup panjang disampaikan oleh Imam Abu Daud. Jadi dalam hadis ini ada penggalan yang menyebutkan wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhaman. Yang tadi saya sebutkan di awal hadisnya. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan dinar dan dirham. Artinya apa? Para nabi itu enggak meninggalkan kita harta. Akan tetapi innama warithul ilm. Jadi sesungguhnya yang diwariskan itu ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Sehingga barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat-sangat berharga. Jadi itu ya hadisnya diriwayatkan Imam Abu Daud. Jadi para ulama, orang-orang alim ini adalah apa? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang berikutnya, ini yang luar biasa yang sering kita dengar hadisnya ya. Pahala dan ganjaran orang yang berilmu tetap mengalir walaupun sudah wafat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin." Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Ya, Bapak Ibu udah sering ya dengar hadis ini. Biasanya disampaikan kalau ada yang wafat, meninggal dunia, ada nasihat gitu ya di malam hari. Ini biasa disampaikan oleh ustadznya nih. Apa saja itu 3 hal tersebut? Jadi kalau kita sudah mati, 3 hal ini tetap mengalir pahalanya buat kita. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ya. Nih bangun masjid nih sedekah jariyah nih. Orangnya udah nggak ada, pahalanya ngalir terus. Ya, kita semua dapat pahala dari Allah karena ikut taklim. Nah pahala yang sama Allah berikan kepada yang bangun masjid ini, yang ikut berinfak membangun masjid ini. Masya Allah kan? Kayak dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan apa saja sedekah jariyah itu. Ya diantaranya nih bangun masjid, mengalirkan air ke sawah. Apalagi membagikan Al-Quran. Membagikan Al-Quran. Makanya saya dulu beberapa tahun yang lalu tuh kalau kasih nasihat, biasanya kan ada beberapa bapak ibu yang mau berangkat haji tuh mengadakan acara walimatus safar kan. Saya diminta ngisi tausiah. Biasanya di antara pesan saya, Pak, kalau pulang dari Mekah atau Madinah setelah haji atau umrah, itu jangan lupa oleh-olehnya itu apa? Mushaf Al-Quran. Kenapa? Sebab kalau mushaf ini diberikan 10, 20, 30 kitab gitu ya, mushaf. Lalu kemudian ketika kita pulang kita bagikan ke 10, 20 atau 30 anak yatim penghafal Al-Quran. Selama dia baca dan seterusnya, dia dapatkan pahala, kita juga dapat. Ini kadang-kadang kan pulang dari sana yang dipikirin korma, kacang Arab, kismis. Ibu-ibu sibuk sama gamis yang hitam-hitam tuh, yang banyak manik-maniknya tuh ya. Apa itu udah? Ya kalau itu mah ya dipakainya sekali-sekali. Bahkan punten, makanan juga begitu dimakan kelar besok deh. Tapi kalau Quran
Dipegang tuh terus mushaf. Bapak ibu udah nggak ada, udah meninggal dunia. Itu Quran 30 masih terus dibaca. Dari orang ke orang, dari generasi ke generasi dapat pahalanya. Makanya kan banyak ya jamaah-jamaah itu yang kadang berinfak, beli mushaf, mushafnya ditaruh di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya, taruh tuh. Sehingga orang yang umrah haji kan baca, dapat pahala. Gitu ya. Nah, itu sedekah jariyah tuh. Jadi bukan cuma kurma doang, Bu, ya. Belakangan malah beli kurmanya yang buat dibagi kan di Tanah Abang, ya kan? Atau di tempat lain ya. Yang beli di sana buat makan keluarga katanya. Nggak boleh dibawa pulang. Yang dibawa pulang yang udah kotaknya warna hijau atau biru gitu kan? Jadi itu ya. Jadi sedekah jariyah. Kemudian apa lagi? Ini dia. Au ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Kita udah punya ilmu bermanfaat. Ilmunya ngajakin kita sholat, ilmunya nyuruh kita sholat, nyuruh kita puasa, dan ilmunya nyuruh kita ngajak orang buat berbuat kebaikan. Itu dia. Kita sampaikan, orang lain mengikutinya, tersebab dia mendapatkan ilmu dari diri kita. Oh, Masya Allah. Makanya kalau di hadapan guru-guru kita yang dulu, itu jangan belagu kan gitu. Sebab apa? Kalau bukan karena mereka, kita nggak bisa ngaji, nggak bisa baca itu alif bata. Sehingga walaupun beliau-beliau itu sudah wafat, hari ini kita masih baca Quran, pahalanya masih tetap mengalir. Kenapa? Karena dialah yang mengajarkan Syahrizal Khalid, beliaulah yang mengajarkan yang lain-lain gitu kan. Yang lain-lain ini dan Syahrizal Khalid itu tetap membaca Al-Quran, dia dapat pahala. Orang-orang yang baca Quran ini, guru-gurunya pun tetap mendapatkan pahala. Kemudian juga awaladun salihan yad'ulah, doa anak yang saleh ya. Ini ya, saya kira ini sudah kita pahami ya sama-sama ya, 3 hal ini: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Makanya tiga-tiganya punya enggak? Kalau enggak punya, ya paling enggak salah satunya harus ada. Punten ya, mohon maaf, saya udah nikah Ustaz sekian tahun belum punya anak. Berarti awaladun salihannya enggak ada kan? Yad'ulah ya. Berarti apa? Ya sudah, perbanyak sedekahnya. Berikan ilmu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini jangan sampai nggak ada tiga-tiganya ya, waliyazubillah. Kasihan nanti nggak ada modalnya nanti untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul mahsyar nanti. Kemudian yang berikutnya, keutamaan menuntut ilmu, penetapan kebaikan bagi orang yang menyibukkan dirinya dengan kitabullah, baik dengan mempelajari maupun mengajarkannya. Ini hadisnya sudah sama-sama kita ketahui ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadisnya hadis sahih rawahu Bukhari, Imam Bukhari. Jadi yang terbaik di antara kita adalah siapa? Yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh karenanya teruslah belajar ilmu-ilmu syar'i. Supaya apa? Supaya kita mudah-mudahan termasuk ke dalam orang yang dimaksud oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang berikutnya tentu saja didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada sebuah hadis yang mengatakan semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang dia mendengarkan hadis lalu menghafal dan menyampaikannya. Betapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faham darinya, dan betapa banyak orang yang membawa fikih namun dia bukanlah seorang yang faqih. Jadi itu ya. Jadi Allah akan mencerahkan. Nadarallahu imra'an sami'an inna hadithan. Jadi Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang dia tahu hadis Nabi, dia hafal hadis Nabi, dan dia sampaikan kepada orang lain. Baik. Dan doa-doanya juga tadi sudah disampaikan ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya. Ini doa-doa yang diajarkan Nabi SAW tentang keutamaan ilmu dan bagi orang yang memiliki ilmu tersebut ya. Berikutnya kita masuk pada bagian yang berikutnya tentang adab-adab penuntut ilmu ya. Jadi cukup tadi ya. Bagian yang kedua, bagaimana keutamaan menuntut ilmu di dalam as-sunnah. Nah sekarang sampailah kita pada adab-adab penuntut
ilmu. Apa adabnya? Apa etikanya? Makanya Bapak Ibu kalau baca beberapa tulisan tentang ulama ketika membahas tentang ilmu, pasti di awal-awal pembahasannya disertakan tentang adab menuntut ilmu. Ya, apa sih etikanya? Apa sih adabnya ketika kita menuntut ilmu? Yang dengan adab-adab tersebutlah insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ilmu tersebut akan memberikan manfaatnya kepada kita, bahkan akan memberikan keberkahan pada hidup kita. Makanya dulu kan ada istilah, lu jangan songong sama guru belagu, nanti kualat, gak berkah ilmu lu katanya gitu. Karena ada adab-adabnya. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah ikhlas. Jadi menuntut ilmu itu ikhlas. Kenapa? Karena menuntut ilmu kan bagian dari ibadah. Ya. Dan ibadah itu syurut qabulul ibadah. Di antara syarat dikabulkannya ibadah itu yang pertama adalah apa? Al-ikhlas. Betul? Ikhlas. Yang menuntut ilmu ini ibadah karena dia merupakan bagian dari syumuliyatul ibadah. Dia ibadah amaliyah. Seperti halnya salat, puasa, zakat dan seterusnya kan? Ini kan ibadah amaliyah. Makanya ketika menuntut ilmu ikhlas. Sama Bu, berbakti sama kedua orang tua juga harus ikhlas kan? Jangan terpaksa. Bapak Ibu sekalian ya, orang tua minta tolong, kita nggak ikhlas, tolonginnya setengah hati. Ya udah, gimana mau dapat pahalanya? Tolong tong anterin Baba mau ke rumah sakit. Alah gangguin orang aja lo Pak, gitu kan? Udah nggak ikhlas nih. Tapi kalau ikhlas, masya Allah, jadi pahala. Ya. Jadi begitu. Taib ya. Apa kata Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan mereka. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi jelas Allah memerintahkan kita untuk berlaku ikhlas dalam beribadah kepadanya, dalam melakukan ketaatan kepadanya, termasuk kita menuntut ilmu ini. Dan Rasul SAW juga menjelaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ganjaran atas apa yang dia niatkan. Jadi orang mendapatkan ganjaran atas amal yang dilakukannya tersebab apa? Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niatnya kemari dagang, ya udah sebatas itu aja. Tapi kalau niatnya ikhlas karena Allah, ya, kemudian setelah taklim, kemudian ya dia mau berdagang itu lain ceritanya. Tapi tujuan utama dia yang utama adalah untuk ilmu. Sama Bu, kita juga haji kan begitu. Emang Ibu nggak lihat waktu pas lagi mabit di Mina, selesai Jumratul Aqabah dan seterusnya kan? Itu kan banyak ya anak-anak muda dari negeri Cina dan beberapa itu jualan apa? Gelang apa? Ya, giok ya, macam-macam. Sampai batu akik juga ada dulu. Karena biasa musim batu akik ya. Jangan-jangan kalau lagi musimnya sekarang musim pohon apa? Yang lagi janda bolong apa? Lagi musim tuh ya? Nah kan ada tuh ya. Saya baca di sosial media. Jangan-jangan ada juga yang jual gitu ya. Wallahu a'lam. Ya kan gitu ya. Jadi itu kan. Tapi niat utama mereka apa? Haji. Selepas haji, karena memang keadaan ekonomi mereka ya mungkin pas-pasan, tidak berkecukupan, maka kemudian mereka berjualan yang dengan itu untuk ongkos pulang mereka kembali ke negerinya. Boleh. Gitu kan? Nah, jadi itu niat utamanya adalah haji. Ya. Sepertinya saya akan dapat surat ya. Terima kasih Pak. Siap, insyaallah. Jadi itu ya. Nah, kita percepatnya 5 menit lagi. Jadi ikhlas ini adab yang pertama. Yang kedua, menuntut ilmu itu apa? Bersungguh-sungguh.
bersungguh-sungguh, berkemauan keras. Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah, tahu ya, kalau ada Imam Syafi'i udah pasti tahu lah. Ini salah satu imam ya, mazhab arba' ya, ada yang 4. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dan orang Indonesia secara umum fikihnya fikih Syafi'i. Pasti harus tahu dia Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i rahimahullah ini luar biasa kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Usia 7 tahun hafal Quran 30 juz. Kemudian sama ibunya dibawa ke Mekah. Ya, belajar dengan ulama di sana. Kira-kira umur atau ada yang mengatakan 13 tahun dia hafal kitab gurunya Imam Malik Al-Muwatta. Lalu kemudian apa? Dia pergi ke Madinah berguru dengan Imam Malik. Bayangkan, Syafi'i kecil ya, 7 tahun hafal Quran, 10 tahun sudah berguru di Mekah, kurang lebih antara 10 sampai 15 tahun berguru kepada Imam Malik di Madinah. Dan usia 15 tahun dia jadi mufti, boleh memberikan fatwa. Tapi kesungguhannya dalam belajar itu luar biasa. Dari Madinah ada riwayat belajar lagi dia ke Yaman dengan para ulama Yaman. Ibu bayangkan, perjalanan dulu kan nggak kayak sekarang ya Bu. Sekarang ada pesawat, ada kereta ya, dan seterusnya. Dulu apa? Kalau nggak berjalan kaki, naik unta, naik keledai ya, apalah ya, kendaraan-kendaraan yang begitu kan nggak bisa cepet, bisa memakan waktu berpekan-pekan, berbulan-bulan. Bahkan saya baca satu riwayat ya, Imam Bukhari menjelaskan dalam Kitabul Ilm, itu seorang salafus saleh yang bernama Jabir bin Abdullah ya, itu pergi ke rumahnya Abdullah bin Anis. Abdullah bin Anis radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Ya. Nah, Jabir bin Abdullah ini ada di kota Makkah atau Madinah, ya, di Arab, ya. Kemudian Abdullah Anis itu tinggalnya di mana? Di Syam, Ardus Syam, negeri Syam. Syam itu sekarang kepecah jadi 3 atau 4. Jadi Palestina, Yordan, Lebanon, ya, Libanon, ya. Gitu kan? Dia pergi ke negeri Syam. Untuk apa dia lakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini? Dia ingin mengambil satu hadis. Satu hadis ingin dia ambil, dia pelajari. Dia pergi dengan melakukan apa? Perjalanan naik kuda kurang lebih 1 bulan. Jadi ketika aku dapatkan informasi Abdullah bin Anis mengetahui satu hadis dari Nabi SAW dan aku tidak mengetahui hadis tersebut, aku jumpai, aku beli kuda dan aku pergi. Itu perjalanannya 1 bulan. Cuma untuk dapat satu hadis. Ibu di sini udah berapa hadis loh Pak? Jalannya cuma ngepot doang setengah jam nyampe gitu kan? Ya gitu ya. Ada mungkin 15 menit. 1 bulan. Lalu kata Abdullah bin Anis begitu menyambutnya, wahai sahabat, kenapa demikian sampai jauh? Ya aku takut kalau nggak aneh duluan mati, ente duluan mati. Sementara aneh belum dengar hadis Nabi SAW yang antum akan riwayatkan. Masya Allah, luar biasa ini salafus saleh ini ya. Sungguh-sungguh, makanya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-69. Ini Masya Allah bersungguh-sungguh. Makanya Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i itu kan sampai terkenal ya. Ada syairnya yang berbunyi, "Ala la tanalul ilma illa bisittah." Ketahuilah ilmu itu hanya bisa dituntut dengan 6 hal. Kata beliau apa? 1, zaka, hirsun, istibar, bulghah, irsyadu ustad, utuluz zaman. Itu 6. Salah satunya di situ ada kata hirsun, semangat, sungguh-sungguh. Jadi ilmu itu hanya bisa dituntut oleh siapa? Yang mereka bersungguh-sungguh, yang mereka bersemangat dalam menuntut ilmu. Termasuk hari ini yang hadir, Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah membalas Bapak Ibu sekalian dengan kebalasan yang terbaik di sisinya, insyaallah. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adabnya adalah minta pertolongan sama Allah. Tadi doanya wa qur rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya.
Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya, dan seterusnya banyaklah doa-doa ya. Kalau nggak hafal ya kita pakai bisa bahasa Indonesia gitu kan. Mohon pada Allah ya, minta pertolongan. Baik, yang keempat ya, mengamalkan ilmu. Adabnya apa? Setelah ya difahami, diketahui, ya diamalkan ilmunya. Sebab ilmu syar'i itu dituntut bukan untuk sekedar tamatu akli, rekreasi ilmiah. Cuma untuk kenikmatan akal aja, enggak. Wow, kita tahu fikihnya, oh kita tahu ininya, itu enggak. Tapi untuk apa? Diamalkan. Karena ilmu yang diamalkan inilah yang nantinya akan memberatkan mizan hasanat, timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Lebih ya, walaupun bukan berarti ketika menuntutnya nggak dapat pahala, dapat ya. Tapi akan semakin sempurna kebaikan kita di sisi Allah ketika ilmu syar'i yang kita dapatkan tersebut kita amalkan. Ya. Nah, jadi itu. Jangan sampai punya ilmu nggak diamalkan. Karena nanti di akhirat ditanya kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan dalam satu hadis itu kan Allah akan tanya kepada seseorang di yaumul mahsyar ya, dengan 4 pertanyaan sehingga kaki seorang itu nggak akan bergeser di hadapan Allah. Di antara pertanyaan itu Allah akan tanya tentang ilmunya. Sudahkah ilmu itu dia amalkan? Sudahkah ilmunya itu dia amalkan? Ibu tahu sholat, bapak tahu sholat, tapi nauzubillah ya nggak pernah sholat, gitu kan? Tahu puasa Ramadan wajib, tapi nggak puasa. Tahu zakat itu wajib, tapi nggak zakat, gitu kan? Dan seterusnya banyak ya. Tahu haji itu wajib bagi orang mampu, tapi ini mampu nggak berangkat dengan alasan belum dapat panggilan. Bapak mau panggilan yang mana? Panggilan sholat udah, panggilan haji nggak mau, tinggal lagi panggilan ke alam kubur, panggilan ke sisinya. Ini kan panggilan yang kalau bisa, kalau boleh diundur dulu, tapi kan la yastakhiru sa'ah wa la yastaqdimun ya. Mau tunggu panggilan yang mana? Saya belum dapat panggilan Ustaz. Ya, duitnya udah banyak tapi belum pergi haji. Ya sudah, kalau Bapak mau tunggu panggilannya, tunggu aja nanti panggilan dari Allah. Kalau enggak panggilan ke Baitullah, panggilan ke Rahmatullah. Nah, itu mana yang duluan? Ya silakan. Ya, ayo ya. Saya kira itu. Kemudian berhias dengan akhlak mulia ya. Apa dengan akhlak mulia? Lemah lembut, tenang, santun, sabar. Bu, kalau menuntut ilmu ya kita harus lemah lembut, harus tenang, harus santun, sabar. Ya, nggak minta terburu-buru. Ya, makanya belajar fikih saja kan kalau di pesantren butuh waktu bulanan, tahunan. Jangan cepet-cepet. Ya, berarti kan bukanya dari mana? Ya dari mulai fiqh taharah gitu kan. Dan seterusnya terus sampai nanti masuk ke bagian-bagian yang lain. Urut deh. Akidah juga begitu. Ya. Dari mulai pentingnya akidah, belajar sirah nabawiyah juga begitu. Jadi sabar. Menuntut ilmu itu sabar. Ya, makanya kata Imam Syafi'i istilah. Salah satunya juga sabar dalam menuntut ilmu itu. Karena sifat-sifat tersebut termasuk akhlak mulia. Kemudian yang berikutnya terakhir ya adalah dakwahkan ilmunya. Ya, dakwahkan ilmunya. Ini kita udah dapat nih, udah diamalkan. Ya sudah, saatnya didakwahkan. Kita punya ilmu salat, puasa dan lain sebagainya, ilmu bakti kepada korban, kita sampaikan. Ya, kalau ngelihat orang nggak salat pinggir jalan, ayo kita salat dulu. Mari, salat itu kewajiban bagi kita setiap mukmin. Kemudian ajarkan kalau dia belum tahu salat kan begitu ya, dan seterusnya ya. Nah, ini ilmu dakwahkan. Ya. Karena hadisnya juga jelas, belighu ani walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Bapak Ibu udah berapa ayat hafalnya? Udah banyak begitu ya. Sampaikan. Ya. Bahkan di dalam surat Al-Asr jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jadi salinglah nasihat menasihati dalam kesabaran dan dalam ya kebenaran begitu ya. Jadi itu ya, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi itu saling nasihat menasihati. Apalagi ad-dinun nasihat. Jadi dakwahkan. Terakhir sekali, inilah tahapan menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu tahapannya kata ulama, ilmu
yang pertama kali, ini kata Imam Az-Zahabi ya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan ya, dari Muhammad bin Nadhr dia berkata, ilmu yang pertama kali adalah mendengar. Dengar. Itu tahapan menuntut ilmu. Yang pertama dengar dan diam. Dengar dan diam. Makanya kebiasaan sebagian orang kita kalau ustadznya lagi ngomong, gurunya lagi ngomong lagi, nah itu biasakan. Kebiasaan itu mulai dihentikan. Diam dan dengar. Kemudian apa? Thumma hifzuhu, kemudian hafal. Kemudian thumma al-amalu bihi, kemudian diamalkan. Kemudian setelah itu baru disebarkan kepada orang lain. Jadi diam dan dengar, ya, atau dengar dan diam, kemudian hafalkan, amalkan, baru sampaikan kepada orang lain. Itu tahapan menuntut ilmu. Makanya salafus saleh, orang-orang saleh sebelum kita kan ilmunya begitu, bukan untuk dirinya saja kan. Dia dengar, dia diam, dia fahami, dia catat dan seterusnya, dia amalkan, ya. Setelah itu apa? Baru kemudian dia sebarkan kepada orang lain. Begitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi bagian dari amal saleh kita. Ya. Bahkan kalau ibu ikhlas, bahkan satu saat Bapak Ibu bisa bertawasul dengan amal saleh yang di sini ini. Ya. Kan boleh kan? Dibolehkannya bertawasul dengan amal saleh. Jadi kalau kita punya masalah berat dalam hidup, dan kita ingin Allah mengabulkan doa kita, kita boleh bertawasul dengan amal saleh kita. Ya Rob, dulu saya ngaji di JGC tanggal sekian bulan sekian, sekiranya itu ikhlas ya Allah, itu ikhlas karenamu ya Allah, jadikan dia sebagai amal saleh, dan hamba bertawasul, tolong sembuhkan ya Allah anak saya, bapak saya, suami saya hari ini lagi sakit, tolong sembuhkan. Saya bertawasul dengan amal saleh itu. Boleh. Hadisnya ada kok. Yang 3 orang saleh di masa lalu yang terkurung dalam goa kan? Nah, itu kapan-kapan lah itu ada kajian hadis tersendiri. Tapi itu ya gambar umum gitu. Jadi boleh. Ya kalau kita ikhlas ini bisa kita jadikan nanti satu saat kita persembahkan ke hadapan Allah. Buat jadi doa gacoan kita. Saya ikhlas ya Allah hadir di sini. Kalau kau pandang itu ikhlas karenamu ya Rabb, jadikan. Hamba pengen ya Allah, ibu hamba sembuh, anak hamba sembuh ya Allah. Makanya jangan salah kan, ada ulama waktu mau berangkat ngisi taklim anaknya sakit keras, demam gak turun-turun udah semalaman. Dia datang ke masjid, dia sampaikan taklim, istrinya telepon, ayah, anak kita demamnya sebelum turun juga sampai sudah pagi ini. Ya sudah. Lalu kemudian dia mohon doa dari jamaahnya dan dia bertawasul dengan kehadirannya dalam taklim itu, dia ikhlas. Begitu pulang di rumahnya anaknya udah main bola. Padahal dari habis isya sampai tadi pagi demamnya nggak turun-turun. Dia pulang selisih berapa jam anaknya udah main bola. Nah itulah. Jadi bertawasul dengan amal soleh. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh terbaik Bapak Ibu sekalian insyaallah. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.